kemudian dikatakan mirip seperti Orde Baru. Saya katakan yang Orde Baru itu siapa, dan ciri-ciri Orde Baru dan tanda-tanda Orde Baru itu apa. Tanda-tanda Orde Baru itu adalah manakala terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Tak terima statement Megawati soal Orba hidup lagi, TKN Wowo ancam Mak Banteng bisa ditangkap, ngeri woy. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka membela Presiden Jokowi seusai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa era Orde Baru atau Orba. TKN menilai kepemimpinan Jokowi tidak sama sekali menyerupai rezim Orde Baru. Nusron menjelaskan, salah satu ciri-ciri rezim Orde Baru adalah pembungkaman terhadap orang-orang yang kritis terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri tersebut jelas tidak ada pada rezim Jokowi. Bahkan, pemerintah membiarkan saja Megawati melemparkan tudingan Orde Baru. Bahkan, kata Nusron, orang-orang yang sudah terbukti menghina Presiden Jokowi saja dibiarkan dan tidak ditangkap. Karena itu, Nusron menilai pemerintahan yang dipimpin Jokowi sudah sesuai dengan semangat reformasi 98. Nusron menambahkan, ciri lain rezim Orde Baru adalah terpusatnya kekuasaan pada satu parpol. Ciri tersebut juga tidak ada di pemerintahan Jokowi karena kekuasaan tersebut di banyak partai politik sebagaimana tampak pada pengisian kursi menteri dari lintas partai. Selain itu, kata dia, ciri-ciri rezim Orde Baru adalah jumlah partai politik dibatasi hanya 3. Adapun sekarang terdapat 18 parpol peserta pemilu 2024. Nusron menyimpulkan pernyataan Megawati itu jelas tidak terbukti. Menurutnya, pernyataan tersebut hanyalah ilusi dari sosok orang tua yang sedang gelisah. Megawati diyakininya sedang gusar karena gagal menjadikan Presiden Jokowi petugas partai yang tunduk atas semua keinginan PDIP. Waduh, kok mulai berani mengancam Bu Mega mau ditangkap nih? Berani sekali. Mentang-mentang sekarang ada penguasa yang mendukungnya, kini mulai berani mengancam mau menangkap Bu Mega? Wah, ini tentu sudah masuk pada narasi-narasi Orba yang mengancam dan penangkapan oleh orang yang tidak memiliki pandangan yang sama. Sebelumnya, Megawati Soekarno Putri memang berpidato dengan berapi-api dalam Rakornas Relawan Ganjar Mahfud di J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat 27 November. Megawati menyebut tak ingin masa seperti Orde Baru kembali, itu masa ketika penguasa melanggengkan kekuasaan segelintir kelompok. Megawati memperingati para bapak-bapak untuk tidak bertindak seperti penguasa era Orba. Banyak pihak tentu merasa panas dengan pernyataan Megawati. Prabowo mungkin terseret-seret sebagai jenderal produk penguasa era Orde Baru. Demikian juga dengan Partai Golkar, yang mana di masa Orba merupakan satu-satunya partai yang menguasai birokrasi di seluruh negeri ini. Mungkin peluang Indonesia untuk dipimpin oleh orang baik semakin menipis karena para bohir mulai bergerak ke kubu sebelah yang memiliki masa lalu yang kelam. Jujur saja, sebagai orang yang pernah merasakan kengerian yang terjadi pada era Orba sampai harus ditutup secara paksa pada 98 oleh para mahasiswa, saya tidak bisa membayangkan kembali ke masa-masa itu. Masa-masa di mana ketika orang yang berbeda pendapat harus tiba-tiba hilang dari peredaran dan dicari oleh keluarganya, namun tidak ada pemberitaan di mana suatu era yang membatasi kebebasan berpikir dan berpendapat sehingga para masyarakat hanya bisa menerima nasib. Masyarakat tidak bisa lagi menentukan nasib mereka sendiri untuk menjadi keluarga yang utuh. Saya hanya bisa membayangkan keadaan yang saat itu di mana rakyat menjadi budak dari penguasa. Kritik sedikit langsung hilang, bahkan beberapa mahasiswa sempat diculik dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini. Dan dia datang di 2024 nantinya dengan tampilan yang lebih baru, namun tidak kalah bengis. Intimidasi sudah mulai berjalan, bahkan sudah mulai membuat manuver baru dengan memanfaatkan kebodohan masyarakat. Jadi, bagaimana menurut Anda? Selamat siang semuanya, selamat sore nih semuanya. Salam sehat semua. Pada hari ini baru saja saya menghadiri namanya deklarasi
untuk dukungan pada pada Mas Ganjar dan Prof Mahfud dari teman-teman di namanya FKLPDK. Banyak sekali. Tapi intinya adalah nanti beliau bisa menjelaskan bahwa intinya bagaimana kita ingin menjadi inklusif. Di sini adalah bukan sekali lagi memenangkan hanya Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tapi untuk menangani rakyat Indonesia. Bagai petir di siang bolong, Forum Pendiri Demokrat cabut dukungan dari Prabowo, Gaspol nyatakan dukung Ganjar Mahfud, SBY merestui, pantesan balihonya nggak ada foto Gibran. Saya berkeyakinan rakyat setuju dengan apa yang saya katakan itu. Dan saya boleh katakan juga SBY juga setuju. Alasannya, indikasinya adalah, coba lihat, seluruh spanduk-spanduk atau iklan-iklan dari partai saya, Partai Demokrat, tidak ada gambar Gibran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat Kader FKLPDK mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. FKLPDK sebelumnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024 pada pertengahan November. Ketua Umum FKLPDK Sahat Saraghe menyebutkan mencabut dukungan terhadap Prabowo merupakan imbas dari putusan MK. Inilah hasil diskusi dan renungan suci DPP FKLPDK akibat dari peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terintimidasi. Sahat menganggap Prabowo terlalu bergantung dengan penguasa sehingga tidak memiliki kepercayaan diri. Alasan lainnya, Sahat menganggap penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan tidak berjiwa negarawan. Menurutnya, kekuasaan tersebut hanyalah kepuasan nafsu politik semata. Dampak nafsu kekuasaan itu menurutnya mampu merusak dan memporak-porandakan tatanan hukum yang ada hanya untuk kepuasan nafsu politik. Salah satunya adalah hilangnya etika dan aturan hukum di Indonesia. Saat menyebut hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap MK adalah bentuk rusaknya tatanan hukum. Selain itu, Saat mengaku parpol di Indonesia kini kian luntur nilai luhurnya karena cukup hanya 2 hari untuk menjadi ketum partai. Itu artinya semua insan partai-partai di Indonesia menjadi menangis. Dalam deklarasi tersebut dihadiri oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid. Arsyad mengaku dukungan yang diterimanya membuat kubu Ganjar semakin optimis untuk menang. Arsyad mengingatkan agar relawan dapat melakukan kampanye secara damai. Arsyad turut meminta untuk melaporkan kecurangan yang ditemui relawan selama masa kampanye berlangsung. Nah, gini dong, bikin keputusan yang logis. Untuk apa lagi sih mendukung sosok yang terbukti gagal 2 kali dalam pemilu? Apalagi ada isu HAM di masa lalu yang masih menempel ke orang yang bersangkutan dan juga menggunakan instrumen negara, melanggar konstitusi, serta nepotisme untuk meraih posisi sebagai cawapres. Lagian, Prabowo adalah masa lalu. Orangnya pun sudah tua. Harusnya dia relakan kepada yang lebih muda. Zaman semakin dinamis dan perubahan terjadi dengan kecepatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Orang seperti Prabowo tidak akan sanggup. Biar Dilan saja. Maksud saya Ganjar saja. Semoga saja dalam waktu dekat orang-orang mulai sadar dengan permainan politik kelompok pendukungnya. Terutama masyarakat yang masih belum paham soal baliho Prabowo dan Jokowi. Itu cuma drama murahan untuk mengelabui sebagian pendukung Jokowi. Apalagi ada pelanggaran dan tidak etis dalam proses menjadi cawapres. Mereka ini mainnya frontal dan ugal-ugalan. Ganjar kan punya track record prestasi visi misi yang jelas untuk Indonesia di masa depan. Sebelumnya, dia pernah menjelaskan cara Indonesia untuk jadi negara maju di 2045. Salah satunya meningkatkan usia harapan hidup, peningkatan level pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat sehingga UMKM mencapai target 5%, proporsi kewirausahaan mencapai 8%, dan rasio volume usaha koperasi terhadap PDB mencapai 10%. Sedangkan visi Prabowo, visinya cuma di baliho, prestasinya cuma beli peralatan militer, joget-joget nggak jelas, dan juga janji-janji manis beri makan gratis. Visinya tidak diekspos karena memang nggak ada. Visinya hanya digembar-gemborkan oleh pendukungnya dengan cara yang sangat norak. Terlebih sosok cawapresnya yang ilegal yang tak memiliki kualitas yang nggak berani berdialog. Bisanya cuma ngumpet di ketiak bapaknya. Inilah mengapa banyak kelompok masyarakat yang sudah mulai cerdas, mulai sadar melihat kualitas sosok capres dan cawapres, dan akhirnya memutuskan beralih dukungan dari Prabowo ke Ganjar Mahfud. Pantesan, baliho Demokrat kok nggak ada foto Gibrannya?
Bagaimana menurut Anda?